Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan ya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah beliau kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang insya Allah sehat semua dan juga bahagia gitu ya. Karena katanya kalau kita mau bahagia, kalau kita mau sehat itu bahagia dulu gitu. Jadi insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia gitu. Nah, kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir kelak. Semoga kita dikumpulkan bersama-sama menjadi umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau gitu ya. Amin Allahumma amin. Oke, alhamdulillah acara perdana ya. Ini sebenarnya acara kedua yang diadakan oleh Masyana Barokah Mulia sebagai produsen VCO gitu ya. Kita mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kesehatan karena fokus kita kan di dunia ini fokusnya kita adalah di dunia kesehatan gitu ya. Jadi kita akan kedepannya juga sering membicarakan masalah kesehatan gitu terkait dengan baik kesehatan untuk anak-anak, terus ibu-ibu ataupun nanti khusus untuk ibu hamil. Nah, kata ya, untuk kesehatan kantong juga nanti bisa dibicarakan di sini ya, karena kita juga selain memproduksi, kita juga membina banyak reseller gitu ya, yang bisa nanti bekerja sama dengan kita, yang insya Allah bisa menghasilkan pundi-pundi tambahan keuangan gitu ya, buat teman-teman semua yang mungkin berniat untuk bergabung dengan tim reseller Masyana Barokah Mulia. Jadi sebelumnya aku kenalkan terlebih dahulu, mungkin di sini ada teman-teman yang belum mengenal gitu apa sih Masyana Barokah Mulia gitu kan. Kok tiba-tiba ngadain acara gitu. Jadi aku kenalin terlebih dahulu singkatnya gitu ya. Jadi MBM atau Masyana Barokah Mulia itu adalah sebuah rumah produksi untuk memproduksi VCO atau Virgin Coconut Oil gitu kan, atau istilah lainnya adalah minyak kelapa murni. Nah, produknya itu bukan hanya VCO saja, tapi ada minyak goreng, ada sabun, terus kemudian VCO sendiri terbagi menjadi beberapa grade gitu ya. Ada yang VCO untuk manusia, maksudnya untuk konsumsi gitu kan. Terus ada juga VCO yang diperuntukkan untuk hewan gitu. Kalau mereknya sendiri kita itu ada untuk VCO yang konsumsi itu ada VCO kleput atau kepanjangannya itu adalah kelentik putih gitu. Sedangkan untuk hewan itu adalah kelengon. Kelenti untuk ingon-ingon gitu ya. Jadi hashtag kita itu kan ini ya, kiat warase wong Jawa gitu kan. Jadi memang kita itu penamaannya terus kemudian apa ya? Ya penamaan terkait penamaan itu lebih terkesan kental dengan Jawa gitu. Biar karena ini kembali ke karena yang namanya VCO ini kan sebenarnya udah dikenal sejak dulu gitu ya. Jadi uh, kita kembali ke masa dulu, kembali ke masa dulu ya, kembali ke alam lagi gitu dengan penamaan-penamaan yang lebih dekat dengan masyarakat Jawa pada khususnya gitu. Nah, VCO sendiri itu kan mempunyai banyak manfaat ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah konsumsi atau pernah melihat apa itu fungsi-fungsinya gitu kan. Nanti insya Allah di akhir acara ini akan kami berikan sedikit edukasi gitu ya tentang apa itu VCO gitu. Tapi kedepannya insya Allah Masyana Barokah Mulia akan mengadakan banyak acara terkait dengan kesehatan-kesehatan. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini ya, meskipun baru 300 orang, insya Allah jangan lupa untuk tetap gabung terus di acara kita gitu. Nah, oke, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini yang akan dibersamai oleh seorang kakak-kakak yang masih sangat muda, tapi sudah sangat berpengalaman sekali ya.
Oke, jadi ini ya susunan acaranya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu adalah pengenalan pembicara, terus yang ketiga masuk acara inti, yang keempat adalah pengenalan produk Masyana, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, karena ini sudah waktu menunjukkan pukul 10.20 ya, jadi langsung saja kita mulai acara pagi hari ini dengan sama-sama membaca Umul Kitab Al-Fatihah. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini tadi membuat pertemuan kita pada pagi hari ini tuh semakin berkah. Kemudian apa saja yang di-sharingkan oleh pembicara kita nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita gitu ya. Oke, langsung saja menuju ke acara yang kedua yaitu pengenalan pembicara. Nah, ini saya akan membacakan biodata pembicara kita pada pagi hari ini yang sudah hadir di sini ya, yaitu dengan nama Bu Hana gitu. Jadi nama lengkap beliau itu adalah Hana Fekawati SKM dan beliau ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Beliau lahir tanggal 5 Februari 1984. Kemudian beliau juga sudah menikah dan dikaruniai 2 anak ya Bu. Dan beliau tinggal di Celep, Sri Gading, Sanden, Bantul. Nah ini sangat dekat sekali sebenarnya dengan rumah produksi Masyana Barokah Mulia gitu. Nah nanti insya Allah Bu Hana akan menyampaikan terkait beberapa hal gitu ya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu pola hidup sehat ala 2021. Kenapa sih kita harus membicarakan pola hidup sehat ala 2021? Apa bedanya ala 2021 dengan ala yang lain-lainnya gitu kan? Karena memang kan ini sebenarnya sudah masuk tahun kedua ya kita mengalami pandemi pandemi corona COVID-19 ini ya. Jadi mungkin nanti dari Ibu Hana, dari pembicaranya akan ada apa ya yang namanya tips-tips gitu kan hidup sehat di era sekarang ini karena mungkin berbeda dengan era-era sebelumnya gitu. Dan semenjak pandemi ini juga masalah kesehatan itu menjadi fokus gitu ya, banyak orang yang tiba-tiba langsung pengen kembali ke alam, terus fokus ke kesehatannya dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini sudah hadir pembicara kita yang insya Allah sudah siap membagikan ilmunya. Kita sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Hana? Alhamdulillah sehat ini, semangat sekali ya. Kita akan membicarakan terkait tentang kesehatan. Ala 2021. Iya, harus ada ala 2021. Ala betul. Iya, harus ada alanya ya. Iya. Oke, monggo Bu Hana kalau mau persiapan itunya apa slide-nya yang ingin disampaikan sambil kita nah. Oke. Sudah ready ini? Ya, kalau sudah siap, monggo Ibu, waktu dan tempat saya berikan untuk Ibu menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyapa dulu, ini ada Mbak Mita, kemudian ada Bu Fajar ya. Semoga nanti yang lain juga ikut menyusul, kita ramaikan ya, kita akan diskusi bersama nanti terkait pola hidup sehat ala 2021. Ini hal yang unik. Kenapa ala 2021? Karena ini berbeda. Tahun 2020 mungkin akan sedikit sama dengan 2021, tapi akan berbeda kembali di tahun 1999 dan 1998, gitu ya. Baik, langsung saja. Saya memanggil teman-teman saja ya, biar lebih santai gitu ya. Ya. Oke, jadi menurut WHO ya, sehat itu apa sih? Sehat itu adalah suatu keadaan sehat yang utuh baik fisik, mental, dan sosial.
Jadi tidak hanya fisik saja yang sehat, tetapi mental dan sosialnya juga harus sehat. Kemudian bukan hanya keadaan bebas dari sakit, kecacatan yang memungkinkan orang itu hidup secara produktif. Kemudian pola hidup sehat itu seperti apa? Pola hidup sehat itu adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang paling penting untuk mendukung segala aktivitas berjalan dengan lancar. Nah, di 2021 ini memang kesehatan menjadi satu hal yang pokok atau hal yang sangat diperhatikan di masa-masa pandemi seperti ini, karena kesehatan ini adalah fokus utama bagaimana kita bisa menjalankan aktivitas di masa pandemi seperti ini. Kemudian tujuan atau manfaat dari pola hidup sehat tentunya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit. Ini dengan memperhatikan segala aspek, mulai dari makanan, kemudian minuman, nutrisi, baik itu juga olahraga, kemudian dan kesehatan mental, sehingga kita tidak mudah depresi dan stres. Karena kita tahu bahwa depresi dan stres ini akan menurunkan imunitas tubuh. Nah, di sini akan saya sampaikan apa sih resolusi kita. Ada 3 ide teman-teman semuanya untuk membuat kita menjadi hidup sehat di tahun 2021, yaitu ada 3 resolusi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu eating resolution, yaitu tentang makanan. Kemudian yang kedua exercise resolution, dan yang ketiga adalah habit, mind, dan soul resolution. Di sini yang kedua itu adalah nanti fokusnya ke olahraga, dan yang ketiga itu nanti adalah fokusnya untuk di kebiasaan, kemudian kesehatan mental, dan pikiran yang jernih dan sehat. Baik, kita mulai untuk yang pertama, ada 3 resolution. Yang pertama yaitu eating resolution. Di eating resolution, ini pertahankan pola makan sehat ini adalah penting, yaitu dengan diet seimbang. Kenapa dengan diet seimbang? Yaitu agar badan kita senantiasa fit. Nah, pandemi ini tidak pernah dialami sebelum oleh manusia ya, karena masa-masa sekarang ini, pandemi ini sangat membutuhkan badan yang fit ya, karena virus corona ini memaksa kita mengubah pola hidup ya, dari mulai cara sehat, cara kerja kita, ritme kerja, kemudian kebiasaan, fokus, dan perhatian. Untuk itu perlu imunitas yang tinggi, yang optimal untuk menanggulangi corona di tahun 2021 ini. Nah, untuk di eat resolution ini kita yang 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi untuk diet seimbang, kemudian yang kedua yaitu perhatikan jumlah kalori itu disesuaikan dengan aktivitas harian. Teman-teman kita tahu bahwa apabila tubuh kita itu tidak sesuai dengan IMT, ini akan memiliki resiko penyakit-penyakit yang dapat mengakibatkan tubuh kita tidak fit. Makanya perhatikan untuk di jumlah kalori disesuaikan dengan aktivitas harian. Jadi tidak melebihi kapasitas kalori yang dibutuhkan dan tidak kurang dari kapasitas kalori yang dibutuhkan. Nah, kemudian tip apa saja untuk memilih makanan yang sehat? Yang pertama yaitu makan sayur dan buah. Nah, konsumsilah setidaknya 5 porsi untuk berbagai jenis buah dan sayuran dalam sehari. 5 porsi itu seperti apa? Segelas jus buah tanpa pemanis ya, itu sekitar 150 ml, itu dapat dihitung sebagai 1 porsi. Kemudian sayur yang dimasak ke dalam piring juga dihitung 1 porsi. Nah, apabila kita dalam 1 hari itu makan 3 kali dengan diiringi sayur dan buah, berarti kita sudah mendapatkan 3 porsi. Tinggal kita menambahkan 2 porsi, yaitu bisa ditambahkan 1 mangkok sayur ekstra, atau 1 piring buah potong, atau 1 pisang atau 1 apel, itu kita sudah mendapatkan porsi yang diinginkan. Jadi 1 hari itu kita membutuhkan 5 porsi untuk sayur dan buah. Ini bisa di-combine seperti itu. Kemudian yang kedua, makan lebih banyak ikan. Untuk era-era zaman sekarang, anak-anak lebih banyak makan junk food ya. Banyak sekali produk-produk junk food yang semakin mudah untuk dikonsumsi. Nah, ini membahayakan sekali untuk pertumbuhan anak-anak.
Nah, kita sebagai ibu-ibu atau kita sebagai orang tua itu lebih banyak untuk mengubah makanan menjadi banyak mengkonsumsi ikan. Banyak sekali ikan-ikan yang mengandung omega 3. Jadi yang termasuk ikan yang kaya omega 3 itu antara lain tongkol, bandeng, salmon, makarel, tuna, dan sarden, tetapi bukan yang kalengan seperti itu. Ini kita biasakan kembali untuk anak-anak untuk lebih menyukai banyak ikan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi lemak jenuh. Nah, untuk mengurangi lemak jenuh ini ya secara garis besar lemak itu terdiri dari dua, yaitu lemak jenuh dan tak jenuh. Terlalu banyak lemak jenuh itu bisa meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah yang meningkatkan risiko terjadi penyakit jantung. Nah, lemak jenuh dapat kita temukan di dalam banyak makanan ya, seperti keju, biskuit, sosis, krim, mentega ya, keripik kentang dan lain sebagainya. Ini perlu dihindari. Nah, cobalah untuk beralih mengurangi asupan lemak jenuh Anda dan memilih makanan yang mengandung lemak tak jenuh ya, seperti minyak ikan, minyak alpukat, kemudian minyak dari kelapa ya, seperti itu. Ini akan sangat membantu sekali untuk membuat kita hidup lebih sehat. Nah, ada sedikit tips ya untuk memakai minyak sayur sedikit menumis, kemudian ganti minyak dengan sedikit air untuk menumis. Jadi kita biasakan untuk menumis itu tidak terlalu banyak memakai minyak ya. Bisa nanti diganti dengan minyak-minyak yang lebih aman untuk kesehatan. Baik, kemudian yang keempat yaitu dengan mengurangi gula. Banyak sekali ya makanan-makanan yang mengandung gula, dan ini juga termasuk kalau orang Jawa itu lebih banyak suka manis gitu ya, dan ini menjadi satu permasalahan di Jogja terutama karena banyak sekali makanan-makanan yang mengandung gula di Jogja ini. Ini membahayakan sekali kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula. Karena apa? Karena kita akan menjadikan potensi untuk penyakit diabetes mellitus. Kemudian jika tertulis gulanya ya, jika tertulis kandungan gulanya 22,5 gram per 100 gram, berarti makanan itu masuk kategori bergula tinggi. Jadi teman-teman semuanya perlu untuk melihat kembali apabila makan makanan yang ada labelnya, dilihat lagi untuk kapasitas gulanya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu kurangi garam. Nah, apabila kita masih banyak mengkonsumsi terlalu banyak garam, ya, ini akan berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita. Apalagi seperti kita yang mempunyai faktor risiko tidak menular, yaitu dari genetik yang Bapak Ibu kita mempunyai faktor risiko hipertensi. Ini perlu kita perhatikan juga agar tidak terlalu banyak menggunakan garam. Kita tahu bahwa garam-garam itu banyak sekali dalam makanan kemasan, seperti sereal, sup instan, sari mie, ya, kemudian saus. Nah, ini perlu kita kurangi untuk asupan makanan-makanan yang banyak pengawetnya dan banyak garamnya tadi. Next, yaitu minum air putih yang banyak. Teman-teman semuanya, untuk rata-rata kita satu hari membutuhkan sekitar 1,6 sampai 2 liter cairan. Nah, ini kita perlu sangat perhatikan sekali, karena biasanya kalau kita sudah aktivitas itu jarang sekali untuk memperhatikan jumlah asupan minuman air putih. Ada sedikit tip yang simpel sekali yang bisa dilakukan di rumah, yaitu dengan menggunakan takaran botol aqua yang besar. Nah, satu botol aqua yang besar itu sekitar 1,5 ya, 1.500 liter. Nah, ini menjadi satu indikator kita semuanya agar kita bisa menghabiskan satu botol aqua yang besar itu menjadi satu indikator sehingga kita tahu berapa kali kita minum dalam satu hari. Kemudian yang ketujuh yaitu sarapan. Nah, banyak sekali ibu-ibu yang sudah berniat untuk diet sehingga melupakan sarapan. Nah, ini salah besar ya. Justru sarapan ini
penting sekali dilakukan karena justru sarapan ini akan membantu orang mengendalikan berat badan mereka. Nah, sarapan yang sehat bagian penting dari diet seimbang. Justru dengan sarapan ini akan membantu pola diet kita. Sarapan juga merupakan media agar kebutuhan nutrisi kita terpenuhi sejak kita memulai hari. Nah, sarapan ini menjadi penting, yaitu menjadi satu energi, kemudian kita bisa mengelola diet-diet yang akan kita lakukan untuk di siang hari maupun di malam hari. Baik, itu tadi masalah eating resolution. Yang kedua, yang perlu kita lakukan resolusi yaitu tentang terkait exercise resolution atau olahraga. Nah, ini bagi ibu-ibu saya yakin, bagi teman-teman saya yakin ini bukan hal yang mudah. Apalagi pada masa era pandemi seperti ini, lebih banyak di rumah, lebih banyak malas gerak ya, mager. Ini menjadi satu masalah yang menurut saya sendiri juga berat untuk melakukan. Apalagi ibu-ibu di rumah juga banyak pekerjaan ya. Ini menjadikan kapasitas kita untuk olahraga itu berkurang karena merasa sudah capek dengan keadaan di rumah, dengan pekerjaan di rumah sehingga melalaikan olahraga. Nah, ini menjadi salah. Jadi yang pertama yang kita perlu lakukan adalah mengubah mindsetting kita. Ya, apa itu olahraga? Tahu dan paham sekali apa itu olahraga dan pentingnya olahraga. Kemudian serta dampak apabila kurang olahraga. Nah, olahraga ini mampu meningkatkan kekuatan otot jantung, kemudian menurunkan kadar tekanan darah, kemudian bisa menurunkan kadar kolesterol bagi ibu-ibu yang sering kesemutan tangan dan sebagainya. Ini banyaklah untuk olahraga. Kemudian rutin berolahraga selain untuk kebugaran, itu juga mampu untuk meningkatkan kerja jantung dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada sedikit tip teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya, apabila ibu-ibu di sini atau teman-teman semuanya di sini menderita hipotensi atau tensi rendah, ini hanya membutuhkan olahraga saja cukup. Jadi beberapa hari kemarin saya juga mengalami untuk hipotensi, kemudian saya disarankan oleh dokter untuk melakukan rutin olahraga dan tensi ini akan kembali normal kembali seperti ini. Jadi tipnya sangat mudah sekali ya, kalau kita sudah mulai untuk lemas, kemudian sudah mulai untuk malas gerak, itu justru kita harus banyak olahraga. Nah, olahraga seperti apa yang direkomendasikan dalam WHO? Ini olahraga selama 150 menit dalam seminggu atau 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Seperti itu. Jadi olahraga yang indikator yang sesuai dengan yang diharapkan itu 150 menit dalam seminggu. Nah, ada tip untuk memulai olahraga bagi teman-teman yang malas gerak. Yang pertama adalah periksa terlebih dahulu kondisi kesehatan kita. Jadi kita tahu dulu kondisi kesehatan kita seperti apa. Penting banget ya untuk memeriksa kondisi kesehatan kita sebelum mulai olahraga. Kalau kita dalam kondisi memang tidak fit, jangan dipaksakan untuk olahraga terlebih dahulu. Perlu adanya persiapan untuk olahraga itu sendiri. Ya. Kedua, yaitu buat rencana dan tetapkan tujuan yang realistis. Jadi tidak waton untuk olahraga. Jadi kita buat rencana dulu, tapi tidak sebatas rencana ya ibu-ibu ya. Jadi rencana dan dilakukan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah logika kita, olahraga apa sih yang saya senangi gitu ya, olahraga apa sih yang bisa saya kira-kira lakukan gitu. Kalau di rumah banyak sekali yang bisa kita lakukan. Sekarang sudah ada media YouTube, kita sudah bisa melakukan olahraga dengan media YouTube. Jadi ibu-ibu tinggal melihat HP, kemudian cari senam-senam yang menurut ibu-ibu senang gitu ya, kemudian bisa dilakukan di rumah. Minimal 30 menit, itu sangat membantu sekali. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ibu-ibu tidak olahraga ya di rumah ya, karena banyak sekali YouTube, sudah banyak sekali contoh-contoh olahraga di media sosial yang bisa kita akses. Ini menjadi sangat mudah untuk kita lakukan.
Kemudian olahraga apa saja sih yang bisa kita lakukan? Bisa senam gitu ya, kemudian bisa aerobikan, kemudian bisa sekarang sepeda ya, tapi tetap dengan prokesnya, kemudian bisa jalan kaki seperti itu. Indikatornya nanti adalah di time-nya ya, time-nya dan keteraturan dalam berolahraga. Jadi olahraga harus 130 menit itu ya, tanpa 30 menit tidak boleh dipecah. Jadi 30 menit itu dilakukan dalam satu periode seperti itu. Kemudian kapan sih ya waktu yang tepat untuk olahraga? Sebenarnya tidak ada waktu tetap. Jadi boleh untuk dilakukan pagi hari, siang hari maupun malam hari. Di situ ada beberapa kategori yang bisa dibuat nanti di browsing sendiri ya. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Jadi tidak ada pasti untuk kapan waktu yang tepat untuk olahraga. Kemudian tip olahraga nomor 3 yaitu buatlah olahraga itu menjadi kebiasaan. Memulai itu mudah, tapi untuk menjadi kebiasaan itu yang susah ibu-ibu. Jadi buat planning dulu olahraga, misalkan Senin, kemudian Rabu, kemudian Jumat ya, dan itu dilakukan setiap hari sampai teman-teman atau ibu-ibu di sini menjadikan olahraga itu menjadi satu kebutuhan. Nah, mindset ini yang perlu dilakukan gitu ya. Kalau kita tidak olahraga, kita akan merasakan badan kita itu nggak enak. Nah, ini menjadi satu kebiasaan ya. Dan olahraga ini menjadikan kita menjadi bugar. Beda ya, ibu-ibu yang sering olahraga dengan ibu-ibu yang tidak olahraga itu akan jadi beda. Karena biasanya ibu-ibu yang olahraga itu akan menjadi bugar. Bugar itu sehat, seger gitu ya. Dilihatnya itu menjadi aktif seperti itu. Coba ya ibu-ibu ya, nanti dalam waktu 1 bulan olahraga teratur itu akan berbeda rasanya di kondisi tubuh. Dan olahraga ini juga bagi ibu-ibu yang menderita tidak bisa tidur di malam hari, ini menjadi sangat luar biasa, akan lebih banyak untuk tidur rileksnya gitu ya. Bagi ibu-ibu yang susah tidur di malam hari, boleh olahraga di siang, nanti malam pasti bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian olahraga ini juga menjadi satu sarana untuk menunjang kita dalam diet. Ibu-ibu banyak sekali yang melakukan diet gagal. Kenapa? Karena yang dilakukan hanya mengurangi asupan makanan, kemudian tidak makan juga gitu, tapi tanpa olahraga itu tidak akan pernah berhasil. Jadi memang untuk mengurangi berat badan itu dua indikator yang butuh dilakukan, yaitu asupan nutrisi dan olahraga. Dua-duanya harus combine. Kalau tidak combine itu tidak akan pernah berhasil ya, dan mungkin berhasil sebentar tapi tidak akan menjadi lama untuk proses dietnya seperti itu. Jadi olahraga ini kembali lagi untuk menstabilkan untuk pola berat badan agar untuk stabil sehingga tubuh kita menjadi fit dan bugar. Kemudian tip yang keempat yaitu usahakan untuk tetap terhidrasi. Jadi ketika olahraga perlu untuk membawa air putih ya, membawa air putih sehingga tubuh kita tetap terhidrasi. Kemudian yang kelima, konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Ini sayur dan buah lagi ya. Kemudian jangan lupa lakukan pemanasan dan pendinginan. Nah, ibu-ibu banyak sekali yang mengeluh. Ketika olahraga, kenapa habis olahraga mau badan jadi capek semuanya gitu ya. Kok habis olahraga kok badan saya malah capek sekali, malah 2 hari nggak bisa ngapa-ngapa gitu ya. Ini menjadi salah. Jadi olahraga itu ada pemanasan terlebih dahulu ya, pelenturan dulu, kemudian terakhirnya dilakukan pendinginan. Nanti banyak ya di YouTube ya, jangan lupa itu dilakukan sehingga nanti ketika habis olahraga badan tidak jadi capek-capek, tapi justru capeknya itu capek yang enak gitu, bukan capek-capek terus nggak bisa tidak bisa aktivitas. Nah, ini ada kesalahan dalam melakukan olahraga. Jadi tetap melakukan pemanasan dan tetap melakukan pendinginan. Kemudian yang ketujuh, ini yang paling penting dilakukan, yaitu ikut komunitas dan ajak teman. Kita tahu kalau di rumah itu ya sendiri suruh olahraga, saya yakin susah banget. Makanya kita perlu dukungan kepada teman-teman kita agar kita tetap melakukan olahraga. Jadi
istilahnya kalau saya itu kencan dengan teman, ya olahraga walaupun beda rumah, tapi kita bisa melakukan satu olahraga bersama dengan vikol, atau kita melakukan pantauan bersama teman-teman kita. Kamu kemarin olahraga enggak ya, gitu ya, gitu. Sehingga kita menjadi satu menjadi satu motivasi. Kemarin olahraga berapa menit kayak gitu. Jadi ada teman kita yang memotivasi kita. Atau boleh sesekali ibu-ibu di rumah atau ibu-ibu semuanya menyempatkan diri untuk ikut sanggar senam seperti itu, tapi prokes juga harus dilakukan seperti itu. Atau mengajak suami untuk olahraga boleh, atau mengajak anak-anak untuk olahraga sangat senang sekali ya. Jadi bagaimana olahraga ini menjadi satu kebiasaan di rumah, menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Kok di rumah saya itu saya lebih banyak untuk seperti hal kecil karena anak-anak saya cowok gitu ya. Saya melakukan olahraga pingpong seperti itu, atau sepedaan bersama-sama. Ini menjadi satu efektivitas dan menjadi satu hal yang menyenangkan di rumah. Ini menambah kebahagiaan juga di rumah. Itu tip ya, ibu-ibu ya. Soalnya banyak sekali ibu-ibu yang karena banyak pekerjaan di rumah sehingga ketika diajak untuk melakukan olahraga bareng dengan suami dan anak ini kadang males gitu ya, dan melakukan sepedaan itu kadang males. Nah, ini menjadi satu pengubahan kita sebagai ibu-ibu, menjadi satu penyemangat di keluarga untuk menjadi olahraga. Baik, kemudian yang ketiga yaitu habit resolution. Nah, ini apa saja di habit resolution ya? Yang pertama yaitu cek kesehatan teratur. Kemudian ada 5 ya, ada hindari rokok, kemudian tidur cukup, kelola stres, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, nomor 5 ini menjadi satu spesial buat kita di tahun 2021. Baik, yang pertama adalah cek kesehatan teratur. Berikut ini akan saya sampaikan apa saja yang wajib dilakukan cek secara rutin. Yang pertama, teman-teman semuanya, pertama yang kita perlu cek secara teratur adalah cek berat badan dan tinggi badan. Nah, ini coba sekarang ibu-ibu sering nggak sih ngecek berat badan secara teratur gitu ya? Mungkin setahun sekali baru cek gitu ya, ketika sudah badan sudah baju-baju sudah mulai sesak gitu ya baru cek. Nah, ini menjadi hal yang susah juga gitu. Jadi cek kesehatan berat badan ini sebaiknya dilakukan minimal 1 bulan sekali, sehingga kita tahu kenaikan berat badan kita itu berapa gitu ya. Kemudian kita bisa mengelola kembali atau melakukan diet lagi supaya IMT kita itu stabil. Nah, cek berat badan dan tinggi badan indikatornya itu di IMT ini. Ada rumus penentuan IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat ya. Nanti ibu-ibu atau teman-teman di sini coba untuk menghitung sendiri IMT masing-masing. Ya, kenapa IMT ini penting dilakukan? Karena kalau IMT kita sudah melebihi normal, ya, ini kita akan berisiko terhadap penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu apa? Penyakit tidak menular itu banyak sekali karena obesitas kita yang overweight gitu ya, kita akan mempunyai risiko banyak sekali penyakit. Yang pertama jantung, kemudian bisa hipertensi, kemudian penyakit kolesterol gitu ya, dan lain sebagainya. Ini penting sekali kita lakukan pemantauan gitu ya. Kemudian yang kedua, cek yang perlu kita lakukan yang kedua yaitu cek lingkar perut. Nah, untuk cek lingkar perut ini biasa dilakukan kalau kita pas mau jahitin baju. Nah, ini salah sekali dan kita tidak memperhatikan. Jadi yang tahu hanya penjahitnya tok. Kita tidak tanya lingkar perut kita itu berapa tok gitu ya. Nah, coba midline yang harganya murah ini perlu kita punya di rumah masing-masing. Ya, midline yang harganya sekitar 2.500 apa ya? 3.000 itu cobalah punya di rumah. Indikator kita di lemak perut. Kadang ada beberapa ya, seperti saya pernah di 2 bulan yang lalu. Saya kalau dilihat dari belakang, saya langsing sih. Tapi ketika saya melingkarkan perut saya, itu lingkar perut saya melebihi 82 waktu itu. Nah, ini menjadi sudah tidak aman untuk saya. Jadi, banyak sekali ibu-ibu kelihatan langsing, tapi kok lingkar perutnya besar. Ini menjadi indikator obesitas. Perut yang besar ini menjadi, lemak kita sudah terlalu banyak nih di dalam tubuh kita.
Nah, lemak perut ini jika berlebihan akan memicu masalah kesehatan yang serius seperti serangan jantung, stroke, dan diabetes. Kemudian batas aman ya untuk lingkar perut untuk pria itu adalah 90 cm, ya, tidak boleh melebihi 90 cm. Kemudian wanita adalah 80 cm. Nah, coba nanti teman-teman yang di sini berapa nih lingkar perutnya gitu ya. Coba nanti diukur sendiri-sendiri, ini jadi indikator. Ini penting sekali ya. Kemudian yang ketiga, yaitu cek tekanan darah. Kadang teman-teman yang masih muda, ya, ini sangat tidak pernah cek tekanan darah. Padahal ini penting, karena banyak sekali sekarang orang yang muda, tetapi tekanan darah sudah tinggi. Ini banyak sekali, karena tekanan darah ini juga dipengaruhi oleh genetik. Ya, hati-hati. Jadi tekanan darah ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi risiko hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Kita tahu, kalau orang tua zaman dahulu umur 70 tahun, 80 tahun itu masih biasa. Tapi kalau umur-umur sekarang, era sekarang itu 50 tahun sudah meninggal dunia. 45 sudah meninggal dunia. 55 sudah meninggal dunia. Kenapa? Biasanya karena stroke dan jantung. Inilah yang menjadi satu warning buat kita yang masih muda ya, 30 apalagi 30 tahun ke atas sudah mulai untuk cek tekanan darah secara teratur ya, apalagi yang punya riwayat orang tuanya punya jantung, punya hipertensi, itu wajib kita lakukan. Kemudian angka hasil pemeriksaan normal yang normal itu bagaimana? Kalau panjenengan ya di angka lebih dari 130, bawahnya di atas 90, berarti ada warning, ada peringatan untuk mengelola lagi nutrisi dan kelola untuk stres dan kelola untuk aktivitas. 3 itu dulu ya. Boleh nanti konsultasi dengan saya. Bagaimana sih kalau saya kok masih muda ya, 17 tahun tapi sudah 130 dalam pemantauan 1 bulan, kok belum turun-turun. Nah, itu nanti ada tip-tipnya. Oke. Kemudian yang keempat, cek apa saja yang perlu kita lakukan? Yang keempat yaitu cek kadar gula darah. Nah, cek kadar gula darah ini adalah GDS. Ya, banyak sekali bisa dilakukan ya GDS, ada di apotek-apotek ya, sudah tersedia, atau alat-alat di apotek juga sudah murah ya, apalagi teman-teman yang masih muda tetapi orang tuanya sudah mengalami atau ada riwayat DM. Ini perlu dari mulai sekarang saya sarankan umur kalau di penyakit tidak menular itu umur 18 tahun ya, 18 tahun sudah harus mulai cek. Hati-hati ya. Jadi 18 tahun, 20, 25 harus cek. Tetap paling tidak setahun sekali ya. Setahun sekali untuk normalnya. Tapi kalau sekali kecek sudah mulai kedetek ya, untuk tidak normal ya, itu nanti harus 6 bulan. 6 bulan dipantau, kalau memang tidak turun nanti ada pengobatan. Ya, jadi cek kadar gula darah itu nanti indikatornya di alat masing-masing. Tapi biasanya tes yang normal jika kadar gula dalam darah kurang dari 100 ini dalam keadaan puasa. Baik. Kemudian cek apa lagi? Yaitu cek tajam penglihatan dan pendengaran. Nah, ini yang sering diabaikan. Jadi karena era 2021 ini adalah lebih banyak dengan gadget ya, banyak sekali interaksi dengan HP, kemudian banyak sekali interaksi dengan TV, kita minimal 1 tahun harus memeriksa cek penglihatan. Ya, cek penglihatan ini bisa dilakukan ya dimanapun, di optik banyak, sudah gratis dan sebagainya ya. Jadi deteksi dini gangguan penglihatan banyak sekali ya sekarang yang sudah memakai kacamata. Jadi kayak saya itu memakai kacamata sejak SMP. Nah, ini menjadi satu permasalahan. Anak-anak sekarang juga sudah SD sudah pakai kacamata. Ini perlu deteksi. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai anak-anak ya, ini penting sekali untuk deteksi dini di penglihatan. Jangan sampai ketika anak-anak kita sudah mengalami gangguan, misalkan kok akademisnya menurun, ternyata karena pengaruh penglihatan. Kalau dia duduk di belakang tidak kelihatan sehingga mempengaruhi kualitas dia belajar. Nah, ini jangan sampai ya, karena banyak sekali ketika datang di optik atau diperiksa itu minusnya sudah banyak sekali. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika minusnya itu masih kecil, masih bisa terdeteksi dan masih bisa dioyake bahasanya, bahasa Jawa itu dengan kacamata atau dengan pengobatan suplemen makanan seperti itu. Kemudian yang keenam,
yaitu cek kolesterol total. Nah, tadi gula darah, sekarang ada cek kolesterol total. Nah, cek kolesterol total ini juga sudah banyak dilakukan, bisa dilakukan di apotek, bisa ya, pelayanan kesehatan juga bisa seperti itu. Nah, total kolesterol darah Anda adalah pengukuran awal dari kolesterol DL dan HDL. Tapi kalau di apotek itu kolesterol biasa ya, kalau untuk LDL dan HDL ini nanti di puskesmas. Kemudian disarankan agar total kolesterol selalu di bawah 200. Jujur di sini saya juga termasuk penggemar, bukan penggemar ya, saya termasuk kolesterolnya itu stagnan agak tinggi terus. Makanya saya untuk olahraga ini menjadi salah satu upaya untuk menghilangkan kolesterol dalam darah. Kenapa olahraga bisa? Karena dia bisa membakar lemak dalam tubuh ya. Kemudian sayur dan buah itu juga bisa untuk mengurangi kolesterol total di dalam darah. Itu ya. Bagaimana sih cara alami untuk mengurangi kolesterol kita di dalam darah? Yaitu tadi untuk olahraga, kemudian mengganti sayur dan buah. Nah, ini ada beberapa kategori ya, kurang dari 200 itu normal, kalau di atas 200, 239 itu agak tinggi, dan 240 itu sangat tinggi. Hati-hati kolesterol yang tinggi itu juga kadang tidak terasa di dalam tubuh, ya. Dan biasanya justru anak-anak yang muda, sekitar remaja gitu ya, dewasa muda, itu kolesterolnya banyak tinggi. Kenapa? Karena pola makanan kita ya salah. Karena lebih senang gorengan, seperti itu ya, senang makan junk food, kayak gitu. Hati-hati dengan kolesterol tinggi, seperti itu. Baik, kemudian yang ketujuh, cek arus puncak ekspirasi. Bagi teman-teman yang mempunyai penyakit asma, kemudian penyakit obstruksi lainnya, bisa cek ini nanti biasanya di rumah sakit ya. Makanya perlu ada general check paling tidak 1 tahun sekali, apalagi di usia-usia 40 ke atas. Sebisa mungkin untuk cek general check di rumah sakit setahun sekali. Kemudian ini ke-8. Nah, ini penting banget untuk kita sebagai wanita ya, yaitu deteksi dini kanker leher rahim. Kita tahu bahwa di Indonesia kematian akibat deteksi dini kanker leher rahim semakin banyak. Ya, cara yang paling umum untuk deteksi dini kanker leher rahim adalah dengan pemeriksaan berkala. Ya, ini saya juga mau bertanya sama teman-teman di sini nanti, siapa saja yang sudah IVA, tes IVA, siapa saja yang sudah pap smear ya, berapa umur berapa kita melakukan IVA ya. Ternyata IVA atau pemeriksaan IVA ini dilakukan setelah kita wajib dilakukan setelah kita menikah dan mempunyai anak. Ya, harus jangan sungkan dan jangan malu untuk melakukan seperti ini, karena sekarang untuk kanker leher rahim ini banyak sekali sudah merambah merajalela di Indonesia, khususnya di Kabupaten di Yogyakarta terutama ya. Nah, ada 2 pemeriksaan, ada tes pap smear dan tes IVA. Nah, yang paling mudah ini adalah tes IVA ya. IVA itu apa? Inspeksi visual dengan asam asetat. Ini mudah, prosedurnya hanya panjenengan datang ke puskesmas, kemudian hanya dibuka ya dengan menggunakan cocor bebek, kemudian diambil aja, diusap aja. Nah, ini akan tahu kondisi rahim kita seperti apa. Ya, tes ini digunakan untuk mendeteksi kanker dengan cara mengoleskan larutan asam asetat pada leher rahim. Nah, asam asetat ini menegaskan dan menandai prakanker dengan perubahan agak warna keputihan. Jadi, kalau kita terdeteksi prakanker, ini akan lebih mudah pengobatannya, ya. Dan yang terjadi di Indonesia itu kedeteksi untuk kanker leher rahim itu sudah stadium 4. Ini menjadi masalah. Ya, kami sebagai tenaga kesehatan ini sangat mengedukasi kepada masyarakat untuk segera, apalagi wanita, wajib untuk melakukan tes IVA agar rahim kita itu senantiasa sehat. Ya, insya Allah kalau untuk tes IVA untuk prakanker ini kalau kita terdeteksi secara dini, ini akan lebih mudah penyembuhannya. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ke-9, selain kanker leher rahim, di Indonesia, terutama di Yogyakarta, juga banyak angka
yaitu di kanker payudara. Ya, yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan payudara sendiri. Ya, pemeriksaan payudara sendiri ini bisa dilakukan perempuan sejak berusia 20 tahun. Nah, tidak harus menikah ya. Tidak harus menikah dulu baru sadari gitu, tidak. Tapi remaja boleh sudah harus melakukan untuk melakukan sadari namanya, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, nanti bisa di-browsing lagi bagaimana sih tahapan atau pemeriksaan payudara sendiri gitu ya. Seperti ini. Lihat payudara di cermin, kemudian angkat lengan, kemudian perabaan payudara itu ya. Nanti di YouTube bisa dilihat sendiri ya bagaimana cara sadari. Nah, kemudian ada tip ya untuk perawatan payudara ya bagi ibu-ibu di sini ya yang sudah menyusui dan sebagainya, penting juga untuk melakukan perawatan payudara. Ya, melakukan payudara biar payudara kita itu terawat, payudara kita masih cantik gitu ya. Itu penting ya. Saya sarankan untuk melakukan perawatan payudara sendiri. Dengan apa? Bisa dengan memakai minyak-minyak yang alami seperti itu. Nah, dengan pemijatan-pemijatan, dengan melakukan senam-senam payudara seperti itu adalah perawatan untuk payudara. Baik. Kemudian selanjutnya untuk di habit resolution, yang kedua yaitu menghindari rokok. Nah, kalau ini buat bapak-bapak ya, kebetulan di sini ini udah ada bapak-bapaknya atau belum? Nah, kalaupun kita tidak merokok ya, untuk ibu-ibu, tips yang paling penting adalah kita menghindari rokok. Kalau kita tidak merokok tapi suami kita merokok sama saja dong, gitu ya. Jadi bagaimana membuat rumah kita itu bebas dari asap rokok? Ya, kalau suami kita itu merokok, ya diusahakan suami kita kalau merokok ya di luar ruangan gitu ya, di luar rumah kayak gitu. Karena asap rokok yang menempel di dinding itu akan bertahan lama, sekitar 2 bulan baru hilang. Ya, kasihan anak-anak kita kalau menghirup asap rokok. Ya, ini ada beberapa tips ya untuk tidak merokok ya bagi bapak-bapak. Nanti bisa dibaca dulu ya. Ini ya, kadang menjadi permasalahan buat ibu-ibu itu adalah memotivasi suami agar tidak merokok, dan itu susah sekali. Nah, itu menjadi satu nanti bahasan kita piye toh carane ben suami kita berhenti merokok gitu ya. Ini menjadi satu hal yang menarik nanti buat kita diskusi ya. Karena susah ya ibu-ibu untuk menghentikan suami-suami itu merokok gitu ya. Nah, kemudian habit resolution yang ketiga yaitu tidur cukup. Ya, ini ada kebutuhan tidur sesuai usia. Di usia kita langsung menuju di usia 18 sampai 40 tahun ya. Di sini orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7 sampai 8 jam setiap hari. Kemudian para dokter menyarankan bagi mereka yang ingin hidup sehat untuk menerapkan aturan ini pada kehidupannya. Jadi sekitar 7 sampai 8 jam. Kemudian kebutuhan tidur terus menurun. Ya, kalau di lansia cukup 7 jam per hari, demikian juga jika telah mencapai lansia yaitu 60 tahun ke atas, kebutuhan tidur cukup 6 jam per hari. Kita di sini mohon untuk digarisbawahi lagi ya, ibu-ibu ya, teman-teman semuanya, 7 sampai 8 jam itu setiap hari bukan malam ya. Jadi kalau siangnya sudah tidur 2 jam, ya malamnya jangan 8 jam atau 7 jam gitu ya, terlalu banyak gitu ya. Hidup kita nanti habis untuk tidur saja. Jadi 7 sampai 8 jam ini setiap hari atau hitungannya dalam hari. Kemudian tidur yang efektif itu seperti apa? Tidur yang efektif itu ada tip-tipnya. Yang pertama, tidur dalam keadaan cahayanya gelap. Ya, atau kalau tidak bisa gelap menggunakan lampu yang redup saja biar nanti mata kita bisa istirahat. Kemudian kita juga bisa relaksasi gitu ya. Kemudian sebelum tidur bisa relaksasi terlebih dahulu, bisa dengan zikir, bisa dengan pillow story dengan suami gitu ya. Kalau dengan anak-anak ya bisa dengan story dulu, kemudian bisa minum susu dulu biar relaksasi ya. Bagi yang diet jangan ya, tapi kalau tidak diet mau menaikkan berat badan boleh. Kemudian minum air putih dulu boleh, tapi kalau memang ada gangguan tidur mau
tidur kok minum nanti takut bangun, ya secukupnya saja. Kemudian yang paling penting adalah menjauhkan gadget ketika kita tidur. Nah, saya yakin ini hal yang susah sekali. Jadi kadang kita tidur tapi gadgetnya tidak tidur dan di samping telinga kita. Nah, ini yang menjadikan kita tidak bisa tidur, lepas dari tidur. Paling tidak 1 jam sebelum tidur kita sudah nyalain ke HP gitu ya, atau meng-off-kan HP. Ini penting sekali. Baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengelola stres. Baik, apa itu stres? Stres ini seperti ini. Jika stres dapat menumpuk, ini ya salah satu ciri-ciri stres. Yang pertama adalah sulit konsentrasi, sering lupa. Nah, ini salah satu stres. Sulit tidur atau tidak tidur nyenyak. Ini juga salah satu tanda stres. Gelisah, jadi cemasan gitu. Kemudian muka pucat, jantungnya berdebar-debar gitu, cemas terus kayak gitu, itu juga stres. Kemudian mudah tersinggung, bagi ibu-ibu yang sering marah itu ya, itu salah satu stres ya. Hati-hati ya, apa-apa marah. Nah ini hati-hati. Kemudian nafsu makan berkurang atau malah justru berlebih. Nah ini gawat nih kalau makannya berlebih gitu ya. Ini juga stres juga salah satu efeknya gitu ya. Kemudian ada keluhan seperti sakit kepala ya, kadang kok saya 3 bulan ini sakit kepala tanpa ada sebab. Nah itu hati-hati Bu, itu karena stres biasanya. Kemudian ada sakit mah gitu ya, kemudian sakit perut tanpa ada indikator apapun, kemudian keringat berlebihan, hati-hati, ini adalah tanda-tanda stres. Walaupun kita terbiasa terhadap tingkat stres yang tinggi, jadi kita memang dalam kehidupan tidak bisa lepas dari stres ya. Tingkat stres itu tergantung dari individu masing-masing. Ya, bagaimana kita menerima stres itu sendiri, bagaimana kita mengelola stres itu sendiri. Karena kita tahu bahwa hidup itu tidak lepas dari stres. Jadi kita siap untuk menerima stres itu tergantung kita, mindset kita. Mau menerima stres itu, tak bikin stres mau ringan atau berat itu juga tergantung kita sendiri. Jadi istilah di sini adalah kelola stres gitu ya. Bisa juga stres yang dialami A akan berbeda dengan B. Ya, walaupun masalahnya sama, gitu ya, tergantung individu masing-masing. Nah, setiap orang memiliki batas kritis dalam menghadapi suatu stres. Nah, batas kritis tiap orang berbeda dari waktu ke waktu, tergantung dalam keadaan sehat kita, keluarga, kehidupan, tuntunan pekerjaan, dan sebagainya. Nah, stres yang menumpuk dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun jiwa. Ya, tadi fisik ada karena bisa nanti mengakibatkan kepala sakit, mah, dan sebagainya. Kita bisa sering marah, mudah tersinggung, gitu ya, dan tidak konsentrasi itu juga pengaruh besar. Baik. Kemudian ini ada 6 cara bangun imunitas untuk kelola stres. Ya, kita tahu bahwa di corona ya, masa corona ini banyak sekali ya, belum terdeteksi, banyak sekali orang yang mengalami stres ya. Nah, di rumah aja ini juga menjadi satu stres buat kita. Saya yakin ibu-ibu di sini dalam waktu 2 tahun di rumah aja itu stres banget gitu ya. Tetapi dengan kondisi seperti ini kita harus bertahan untuk mengelola stres. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mengelola stres di dalam rumah gitu ya. Seperti apa? Ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah khusyuk dalam ibadah melalui relaksasi dan meditasi. Jadi kesempatan kita ya di masa pandemi ini untuk banyak-banyak untuk berbagai macam ibadah. Mungkin dalam pandemi ini juga Allah mengingatkan kepada manusia supaya balik lagi kembali ke Allah gitu ya. Nah ini menjadi satu hal yang perlu kita renungi untuk menjadi satu muhasabah kita untuk meningkatkan ibadah kita khusyuk ya. Kemudian bisa meditasi ya, rileks ya. Kadang kalau kita di satu hari kita kadang membutuhkan me time, Ibu. Teman-teman semua. Me time itu apa sih? Me time itu waktu untuk kita. Jadi sediakan paling tidak 10 menit untuk kita relaksasi atau meditasi. Ya. Menyendiri istilahnya, menyendiri, kemudian melakukan pernafasan gitu ya, meditasi, pernafasan, bisa nanti di browsing-browsing di YouTube ya, bagaimana cara relaksasi, bagaimana meditasi seperti itu, coba dilakukan 10 menit.
Kadang kita butuh waktu untuk menyendiri, itu butuh waktu. Kemudian batasi penggunaan medsos ya. Kadang HP ini bisa menjadi kesenangan juga menjadi satu stres ya. Tergantung kita mau menggunakannya seperti apa. Kadang dengan HP ini kita bisa happy tapi juga kita bisa stres. Hati-hati ya. Jadi penggunaan HP ini menjadi salah satu hal yang vital untuk menjadi kita harus mengelola dengan baik. Ya, apalagi isinya negatif dalam pertengkaran itu mending dibatasi atau mending dihindari. Nah, ini ada perbanyak me time. Nah, tadi saya sampaikan, yaitu dengan apa? Bisa olahraga, hobi, ya, kemudian membaca. Kemudian bisa tip lagi yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Nah, kalau ibu-ibu biasanya lebih suka memelihara tumbuhan ya. Sekarang masa pandemi ini banyak sekali tumbuhan gitu ya. Ini bisa menjadi satu inovasi. Kemudian jadi relawan sosial atau aksi sosial bersama, atau bisa juga aktif dalam keadaan Zoom meeting seperti ini. Ya, sekarang Zoom meeting banyak sekali ibu-ibu bisa mengakses. Ini menjadi salah satu media ibu-ibu, teman-teman semuanya untuk menambah ilmu ya, biar nggak stres, biar tidak bosan di rumah ya, karena HP itu sudah bisa diakses semuanya. Jadi banyak-banyaklah mencari Zoom meeting yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian berbagai cerita. Ini menjadi call ya, bisa call menambah sanak saudara, tapi dengan via media medsos. Seperti itu. Nah, ini juga ada 6 cara kelola stres sesuai saran WHO ya. Ini tidak jauh berbeda seperti tadi, olahraga ya, pernafasan, meditasi, kemudian jadwalkan lakukan rutinitas menyenangkan ya, kemudian jalin komunikasi. Ibu-ibu, teman-teman semuanya, kadang kita komunikasi dengan suami kita itu terkendala kalau dengan lisan langsung gitu ya. Padahal pria atau laki-laki itu lebih mudah untuk menjalin komunikasi BJJ. Coba deh Bu, ya. Coba kita menjalin komunikasi lagi WA-an dengan suami kita, ya. WA-an itu akan lebih efektif, ya. Saya ini melakukan ini ya selama beberapa bulan. Jadi kebetulan saya dan suami itu bekerja semuanya, sehingga kadang komunikasi ini menjadi terkendala gitu ya, paling malam aja kalau udah capek gitu ya, terus tidur nggak pernah komunikasi lah. Saya gunakan gadget ini menjadi media sekarang ya, banyak sekali ya media ya. Kadang malah sungkan, kadang ngapain WA-an sama suami gitu ya, padahal itu penting ya, penting banget WA-an sama suami itu, penting banget. Tidak hanya lagi ngopo gitu ya, lagi ngapain gitu, hal-hal yang, tapi lakukanlah hal yang mengasihkan ya. Sekarang media banyak ibu-ibu ya, WA itu juga banyak stiker gitu ya, kemudian Telegram itu juga animasinya banyak. Nah, itu gunakanlah. Kita harus memperdayakan gadget ini menjadi salah satu sarana untuk meromantiskan dengan pasangan kita. Itu penting banget ya. Ini tips sederhana tapi penting banget menurut saya. Baik, boleh kok ya pacaran sama suami sendiri gitu ya, kasih stiker-stiker yang bagus-bagus gitu ya. Ini bagi yang belum suami, mungkin ini tip ya untuk besok, untuk komunikasi gitu ya, tidak apa-apa. Ini menjadi satu ilmu ya bermanfaat buat panjenengan semuanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah berbuat baik pada diri sendiri dan sekitar. Kemudian yakinkan diri, hal perbaikan perlu waktu, dan curhat ya. Hati-hati Ibu, curhat juga harus dengan curhat yang benar gitu ya. Boleh kok curhat sama suami melalui medsos, boleh. Kalau cuma kita sibuk, curhat pakai HP gitu ya. Enggak kalau WA-an sama suami cuma butuhnya aja gitu ya, tanpa bla 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 basi-basi, justru basi itulah menjadi romantis. Baik, gitu ya. Baik, next. Ini ada cara mengatasi stres dan pencapaian jiwa yang sehat. Ya, ibu-ibu banyak sekali kalau di rumah itu kan kita sudah penat ya, apalagi teman-teman yang masih muda juga kuliah sekarang online, apa-apa online gitu, nggak bisa kemana-mana, udah nggak bisa kemana-mana, cuman lewat WA dan sebagainya. Nah, teman-teman masih bisa mengatasi stres dan pencapaian jiwa sehat dengan ini, seperti ini. Jadi kalau punya masalah bisa dikeluhkan dengan seorang yang dipercaya.
kemudian lakukan sesuai kemampuan gitu ya. Kemudian kembangkan hobi ya, hobi macam-macam. Bagi ibu-ibu yang senang nyanyi, boleh nyanyi di rumah. Hobi udah banyak, karaokean udah banyak gitu ya, udah pakai aja. Hobinya ngaji, ayo pengajian lewat Zoom online, itu malah lebih hemat, lebih efektif gitu ya. Kita bisa nyambi, kalau Zoom itu kita bisa nyambi di rumah gitu ya, kita bisa saat masak, kita juga Zoom meeting gitu ya, itu sangat lakukanlah, optimalkan sekali itu kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian meningkatkan ibadah, ya, mendekatkan diri, kemudian mendekatkan kepada keluarga, anak-anak sekarang di rumah udah cari komunikasi yang efektif dengan anak-anak. Kemudian berpikir positif, kemudian relaksasi dan olahraga, ya, ini penting banget. Baik, ini kegiatan di rumah selama pandemi COVID yang bisa dilakukan di keluarga, ya. Jadi pintar-pintarnya teman-teman yang masih muda juga harus banyak-banyak inovasi di rumah biar nggak bosan. Bisa latihan masak sekarang ya. Kalau dulu itu kalau di kos gitu kan nggak pernah masak, ya kan teman-teman, atau yang masih muda itu sekarang cobalah untuk masak gitu ya. Bagi ibu-ibu juga banyak-banyak inovasi anak-anak biar nggak bosan dengan bermain bersama satu keluarga, monopoli atau bikin permainan gitu banyak di YouTube bisa dilihat. Kemudian belajar bersama dan diskusi, olahraga bersama ya, tadi saya katakan ya, yoga ibu-ibu, boleh yoga di rumah pakai YouTube dengan anak-anak gitu ya. Kalau olahraga itu senangannya anak-anak saya itu juga ikut gitu. Jadi di belakang jumlik gitu. Kemudian berkebun, kemudian membersihkan rumah. Nah, ini kadang ibu-ibu itu sudah ketangklikan sendiri anak-anaknya hanya main gadget. Nah, ini penting untuk diaktifkan kembali anak-anak supaya membantu kita untuk membersihkan rumah. Baik, kemudian habit resolution berikutnya yaitu patuhi prokes. Nah, ini penting, jadi special edition pada kali ini yaitu dengan 3M, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter. Saya sampaikan untuk kasus COVID pada kesempatan bulan ini semakin banyak karena efek untuk kasus mudik kemarin. Hati-hati ya, tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Dan hati-hati juga bagi teman-teman yang mau luar kota, tolong jangan masnya tetap prokes ya, kalau bisa ditahan dulu, jangan luar kota. Kemudian kalau di masjid tetap boleh di masjid tapi memakai masker. Anak-anak juga dibiasakan untuk memakai masker dan cuci tangan. Ini menjadi penting ya. Hati-hati COVID, semakin virusnya semakin ganas ya. Kalau masih muda sih sebenarnya kalau ketahanan tubuh bagus, insya Allah bisa melalui ya masa 10 hari selesai gitu. Tapi kalau untuk lansia yang menjadi resiko ini adalah yang punya komorbid ya. Ini menjadi masalah ya. Saudara saya itu juga kebetulan mudik kemarin sehingga banyak terjadi COVID ya, sampai 9 orang, 10 orang kena gara-gara satu itu. Nah, ini yang menjadi masalah adalah lansia ini yang menjadi waspada buat kita. Kasihan yang lansia yang kena COVID ya. Ya, nanti bisa diskusi bagaimana sih menangani COVID dan sebagainya. Kita di forum diskusi aja. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga ini menjadi satu prolog kita ya, karena forumnya adalah diskusi, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik, seperti itu saya kembalikan kepada moderator, monggo. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillahu khairan katsira kepada Bu Hana, Mbak Hana ya, yang sudah membagikan ilmunya banyak banget ini tadi. Kita sampai mulai dari eating habits gitu ya, terus kemudian pola hidup sehat sampai hal-hal yang sampai detail-detail gitu. Nah, sekarang kita memasuki ini diskusi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya secara langsung, monggo bisa raise hand. Sebelum kita baca pertanyaan yang ada di chat, kayaknya udah ada itu tadi soalnya. Yang mau bertanya secara langsung ada? Dipersilahkan kalau ada. Monggo. Bu Fajar, Bu Lasmi, Bu Wulan, Bu Asti.
atau Bu Mita? Kalau nggak ada, berarti kita baca yang di chat aja ya, Mbak ya. Oke, siap. Sambil menunggu ya. Ya. Sambil menunggu, kalau diskusi langsung itu kok menarik. Sebenarnya banyak sih yang mau saya sampaikan ya. Tadi ada tip-tip COVID dan sebagainya, boleh ditanyakan di sini. Oke, kita baca dulu aja. Oke, ini pertanyaannya dari Mita Prastika. Saya bacakan. Saya mau tanya, saya kan penderita asam lambung yang lumayan sering banget masuk puskesmas dan rumah sakit. Katanya pola makan yang tidak teratur dan stres. Terakhir saya dicek ronsen itu ada luka di lambung. Nah, tapi saya itu suka makan. Alhamdulillah sekarang udah berkurang kambuhnya, tapi saya itu bingung kenapa saya nggak bisa gemuk, padahal paling mentok 42 kg. Padahal saya makannya banyak. Untuk stres juga alhamdulillah sudah terkondisikan. Apa benar kalau penderita lambung kronis itu susah gemuk? Kalau boleh saran bagaimana ya mengatasinya dan pola hidup sehat yang bagaimana untuk saya anak muda biar bisa gemuk. Ini pertanyaan luar biasa kok. Yang lain kayak gimana so caranya biar kita tuh bisa kurus ya. Kalau ini beda, ini luar biasa ini ya. Berbahagialah loh. Justru kalau saya akan menyarankan itu berbahagialah bagi Mbak Mita ya. Ya. Kalau dia berbahagialah bagi orang-orang yang makan banyak tapi nggak bisa gemuk. Nggak perlu diet ya Mbak ya. Jadi gini, untuk Mita ya, Mita aku panggil Mita aja. Mita, indikator kurus dan gemuk nanti dilihat lagi di IMT. Oke ya, IMT. Nanti dicari dulu IMT Mita tuh berapa. Nah, itu nanti masuk kategori apa. Ya, karena banyak sekali yang menyimpulkan kok aku kurus gitu, padahal di IMT normal gitu ya. Itu yang pertama yang dilakukan. Mana Mita? Halo Mita. Nanti ya, oke. Enggak segitu kok ya, segitu enggak ya. Coba nanti lihat lagi. Jadi diukur dulu nih IMT Mit. Jadi nanti IMT itu tadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya dalam meter. Nanti Mita masuk kategori apa sih? Itu normal, IMT-nya normal atau obesitas atau kurang dari normal. Itu dulu. Kalau panjenengan normal, berarti nggak usah khawatir, berarti jenengan itu nggak kurus gitu. Tapi kalau nyena itu di kurang normal, berarti nyenan kurus. Nah, jadi Mita kadang nggak bisa, saya juga belum, saya nggak yakin nyenan kurus itu indikatornya seperti apa. Kita sama persepsi dulu ya, itu ya. Jadi IMT, kategorinya IMT. Kalau memang tadi dibilang Mita memang nanti di IMT itu kurang dari normal, yang perlu dilakukan karena Mita itu punya mah, jadi memilih makanan yang memang aman untuk mah. Ya, proses pengemukan badan itu tipnya hanya satu, kalorinya harus besar dari jumlah kalori yang dikeluarkan. Jadi bagaimana cara membuat gemuk? Ya kita banyak asupan kalori. Jadi kita banyak asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita daripada yang dikeluarkan. Ya, asupan kalori itu juga diperhatikan dari asupan nutrisinya. Pilih makanan-makanan yang dia punya kalori tinggi atau kalori yang besar. Ya, kalau Mita banyak makan, tapi indikatornya makan apa dulu? Makan sayur dan buah lah, sama aja kalorinya nggak tinggi gitu ya. Cari makan makanan yang dia bergizi tapi kalorinya tinggi. Ya, itu. Kemudian yang kedua selanjutnya, kalau sudah tadi MT-nya udah tahu, kemudian kalorinya juga banyak, jadi makan banyak itu sebenarnya simpel aja. Kalorinya banyak berarti makannya banyak. Itu berarti Mita di metabolisme Mita itu memang metabolismenya bagus. Jadi metabolismenya tubuh Mita itu bagus karena banyak memproduksi kalori. Ada sih teman kantorku itu juga dia baru caranya naikin berat badan. Tapi setelah saya share, mosok sih naikin berat badan aja susah. Kenapa gitu? Ternyata dia nggak mau nyemil. Ya wes, kalau nggak bisa nyemil ya nggak bisa naik. Cuman makan aja gitu. Jadi saya juga nggak suka nyemil sih Bu.
Nah, itu susah kalau mau naik berat badan harus suka nyemil, karena nyemil itu kan nambah kalori ya. Jadi nyemil itu kan penambahan makan berat, tapi nambah kalori dengan nyemil kayak gitu. Nyemilnya nyemil yang bagus juga harus, tapi dilakukan nyemil yang bagus. Jadi intinya untuk menambah berat badan itu menambah kalori yang masuk ke kita, sehingga kalori itu akan tertumpuk dalam tubuh, sehingga nanti tubuh kita akan menjadi lebih berat atau lebih istilahnya lebih ideal gitu ya. Dan saya sarankan kalau masih muda itu mending ambilnya di normal. Jadi jangan overweight gitu ya, tapi di normal ya. Kalau kurus ya nanti nambah cemil aja, banyak-banyak nyemil aja. Gitu. Hati-hati tapi karena Mita punya mah sehingga perlu pemilihan beberapa makanan yang perlu diperhatikan biar tidak mahnya kamu lagi gitu ya. Seperti itu susu boleh gitu ya. Susu itu cepat, kalori-kalori banyak gitu ya. Makanan kalori banyak bisa di-browsing di YouTube sih. Banyak banget kalau kalori banyak. Kemudian selanjutnya itu pengelolaan stres harus dilakukan. Kita apa nih? Pelajar atau apa nih? Kerja? Kuliah dulu. Oh ya, kuliah. Ada masa fase di mana kuliah itu membuat berat badan turun. Jangan harap ketika fase Mita itu pada fase-fase yang prudensial atau fase-fase yang memang di mana skripsi dan sebagainya, jangan harap panjenengan itu berat badannya naik gitu ya. Jadi pemikiran kita untuk naikin berat badan pada saat kita free atau pada saat kita bahagia. Kalau kita dalam kondisi stres yang orang lebih cenderung untuk berat badan turun, ya akan turun terus gitu. Jadi fokus kita tidak indikatornya berapa bulan naikin berat badan, tapi butuh waktu yang agak lama. Gitu. Jangan cepet-cepet naikin berat badan, tapi punya target, misalkan 3 bulan, 4 bulan naik berapa kilo, berapa setengah kilo kayak gitu. Jadi jangan harap 1 bulan naiknya 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Sama seperti orang yang mau nurutin berat badan gitu. Tidak secara instan. Jadi itu butuh proses. Kayak gitu. Dan ada timingnya juga. Kalau Mita pas skripsi ya jangan mikirkan, berat badan mah tambah stres. Nah, stres itu mah justru kita mau naikin berat badan, justru malah turun berat badannya. Nah, jadi manajemen stres itu, orang bahagia itu dia akan stabil di berat badannya. Itu ya, Mit? Baik, Bu. Oke. Nanti dilihat lagi ya IMT-nya ya. Kok saya sih nggak tahu bodinya seperti apa, cuman ntar lihatlah WA lah boleh. BB ku ternyata normal nih IMT gitu. Oke, lihat ntar di browsing aja. Oke, gitu. Ada tambahan? Ada diskusi lagi, Mita? Oh iya, Bu. Kan saya tuh kalau haid, apalagi hari pertama kan, itu juga pernah sih saya kayak pingsan. Dysmenorrhea ya? Halo? Di mute tuh. Apa? Itu masih di mute anunya. Saya tuh pernah tuh, Bu. Kalau haid, hari pertama tuh pasti sakit banget. Kayak pusing, terus dingin, tangannya sama kalau haid itu kram kayak gitu loh, Bu. Terus saya sampai pingsan kayak gitu. Nah, itu tuh bahaya nggak ya, Bu? Katanya sih kalau haid sampai sakit kayak gitu tuh bahaya. Oke. Jadi indikator tak jawab ya. Jadi untuk proses haid atau menstruasi itu ada namanya proses pramenstruasi. Pramenstruasi itu dipengaruhi banyak faktor karena itu berhubungan dengan hormon. Kayak aku pengalaman 36 tahun, itu pun ada fase-fase di mana aku mau haid sakit banget, ada fase-fase aku mau haid ya udah haid aja nggak kerasa apa-apa. Itu dipengaruhi hormon kita dan posisi time-nya kita mau haid.
Jadi perlu dipantau ada gangguan ini nanti ya. Sekarang berbicara tentang masalah dysmenorrhea dulu. Dysmenorrhea itu keadaan di mana kita haid dalam keadaan sakit. Itu juga dipengaruhi berbagai macam faktor. Ketika kita mau haid dalam keadaan kita stres, itu pengaruh besar terhadap sakitnya dysmenorrhea itu. Kemudian nutrisi kita juga pengaruh juga. Kemudian terhadap aktivitas kita juga pengaruh. Jadi ada beberapa tips ketika saya sudah mendekati mens. Itu yang pertama, saya banyak makan sayur dan buah, terutama buah lemon. Itu akan menaikkan antibodi kita ketika nanti kalau orang ya wanita itu mau mendekati menstruasi itu biasanya daya tahannya turun. Nah, itu perlu asupan nutrisi, asupan vitamin agar naik. Nah, biasanya saya minumnya lemonnya banyak gitu ya. Lemonnya banyak. Kemudian yang kedua, saya justru olahraga ketika mau jadwal haid. Kenapa? Karena itu meningkatkan sirkulasi darah ke vagina dan ke rahim. Dengan kita olahraga, itu akan mempercepat proses terjadi pengeluaran haidnya. Jadi dysmenorrhea itu ada karena proses keluaran darah itu lambat atau terhambat. Ya. Coba kita deteksi lagi. Biasanya kalau mau sakit itu biasanya terus keluar perongkolan-perongkolan. Nah, itu kan. Kalau udah keluar itu udah lega gitu ya, udah berkurang gitu ya, udah berkurang sakitnya. Itu proses itu. Makanya salah satu tipsnya itu tadi banyak vitamin, banyak minum air putih juga karena haid itu kan proses cairan keluar tubuh ya. Darah yang keluar itu kan darah itu kan cairan juga, itu banyak minum air putih juga. Olahraga juga itu pengaruh besar, olahraga untuk pre-haid itu ada, coba di YouTube ada lagi. Relaksasi juga, kurangi stres. Nah, semakin kita itu telat haid, kemudian kok kita malah stres ya. Ini aku haid kok nggak jadi haid ya? Aduh. Ini kan justru haid kita akan istilahnya akan kacau siklusnya. Makanya ya udah kalau belum ya relax aja lah, nanti kalau ada saatnya udah gitu. Jadi ada beberapa tips yang perlu dilakukan. Tapi kalau indikator ada masalah gangguan di dysmenorrhea, itu yang perlu dilakukan adalah cek kesehatannya. Jadi ada IVA nanti. Tapi itu bagi yang sudah menikah ya. Yang belum menikah, insya Allah dengan ini aja, dengan pola hidup itu tadi, pola sehat yang saya sampaikan tadi, kayak olahraga, menjaga kesehatan di daerah vagina, ya kan, gunakan pembalut juga tidak harus secara rutin ganti pembalutnya gitu, basuh area vagina kita dengan baik, menggunakan celana dalam kayak gitu. Itu yang dilakukan sebelum menikah. Itu. Tapi kalau sudah menikah, yang wajib untuk kita tahu keadaan kesehatan di organ intim kita ya dengan IVA itu tadi dan pap smear, itu indikatornya. Jadi bukan indikator kalau menstruasi dysmenorrhea itu ada gangguan, tidak. Itu nanti perlu dikaji lagi gitu. Kalau masih muda ya karena itu banyak karena hormonnya belum stabil juga itu. Jadi yang perlu dilakukan itu tadi tip-tip yang kecil itu tadi sama pola penjagaan perawatan di daerah misfi itu tadi. Gitu. Seperti itu. Ada lagi, Mita? Sampun, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah udah terjawab ya Mbak Mita ya. Ya. Oke Ibu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya saja ya Bu. Ini ada pertanyaan lagi di chat dari Mbak Asti Rahayu. Assalamualaikum Mbak Hana, terima kasih ilmunya yang Masya Allah luar biasa. Saya mau tanya Mbak, kalau kita cepat capek alias gampang lelah itu kira-kira apa ya solusinya padahal usianya masih tergolong muda? Terima kasih. Olahraga, udah itu toh. Olahraga, udah gitu sesimpel. Iya, udah simpel itu aja, ngapain gitu. Seminggu yang lalu, bukan seminggu lah, baru 2 hari yang lalu, aduh aku nggak bisa liatin chatku ya. Aku kan tensi ada. Aku tensinya di 99, bawahnya 56. Bisa bayangin kan? 99, 56. Kalau jalan udah kayak melayang-layang kayak gitu. Yang aku lakukan udah cuman olahraga tok. Olahraga, kebetulan saya suka tenis, suka aerobik, suka gitu ya. Aku melakukan olahraga itu sama nutrisinya sayur dan buah. Kalau jangan mengasumsi bahwa makan sate yuk naik gitu ya. Enggak sih, itu hanya asumsi kita. Tapi
butuh olahraga. Kenapa olahraga itu bisa menaikkan tensi ya? Salah satu hipotensi itu indikatornya adalah dia mudah lelah, mudah capek. Nah, orang yang mudah lelah, mudah capek itu kan jantungnya melemah. Nah, untuk menaikkan denyut jantung itu kan dengan olahraga. Nah, kalau kita olahraga itu kan jantungnya berdetak lebih cepat gitu ya. Kemudian kemeringat gitu ya, lebih bergairah gitu ya. Nah, itu cobalah olahraga. Kemudian yang perlu dideteksi lagi kalau lihat di mata. Di mata itu di area bawah kayak gini. Kalau itu pucat berarti panjenengan ya di sini ya. Kalau pucat berarti panjenengan itu mengalami kekurangan Fe zat besi. Itu mudah kalau kekurangan Fe, makanan yang mengandung Fe, ya sayuran hijau. Kemudian boleh beli di apotek suplemen makanan yang mengandung Fe gitu ya, sanghopio dan sebagainya banyak banget gitu ya. Itu boleh. Jadi hanya dua. Kalau kita tuh lemesan, selama masa itu ada tiga indikator orang lemesan itu kenapa. Yang pertama karena jarang olahraga, yang kedua karena dia kekurangan darah, ya kekurangan zat darah, dan yang ketiga malesan. Ini yang ketiga malesan. Nah, malesan itu apa yang dilakukan ketika males ya sudah bergerak itu tadi nyari sesuatu yang nggak bikin males lagi. Nah, yang ketiga itu aku yang nggak bisa ngasih solusi dan sebagainya, itu yang solusi ada teman-teman sendiri gitu ya. Mager gitu ya. Wes bagi yang teman-teman yang masih muda mager main HP aja olahraga di jari gimana mau nggak lemas gitu ya. Kayak gitu. Ya. Oke, next. Mungkin ada tanggapan? Ada tanggapan Mbak Asti? Apa nih? Dari Asti ya. Lagi nggak bisa ngomong. Iya, insya Allah paham. Oke, ya paham ya. Olahraga, semangat olahraga. Banyak banget ya olahraga ya. Bagi teman-teman yang masih muda, saya sarankan untuk olahraga. Nanti badannya jadi seger gitu ya, badannya jadi bagus gitu ya. Boleh orang wanita itu harus badannya bagus. Jadi penguatan lengan apa-apa kayak gitu. Itu semangat. Jadi saya dulu termasuk orang yang nggak suka olahraga, tapi karena saya harus pintar merawat diri ya, biar kita juga badannya bugar gitu ya, bagus gitu. Harus penting olahraga. Ya, motivasinya harus ada. Ya. Gitu. Berarti jangan jadi orang rebahan. Kita harus jangan pandemi itu tetap olahraga di rumah ya, Bu. Iya, muda-muda juga harus olahraga. Badannya beda deh anak muda yang suka olahraga sama enggak itu beda. Istilahnya seksinya beda. Boleh kayak gitu. Iya, boleh biar kita lebih motivasi lagi. Gitu ya? Ya. Oke. Ini masih ada pertanyaan yang ketiga ini. Ternyata dari Pak Fajar, ini bapak-bapak ternyata. Ada bapak-bapak ya. Assalamualaikum, terima kasih ilmunya. Ya, ini sudah kontrol stres yang belum bisa saya manage. Alhamdulillah pola makan dan hidup sehatnya saya disiplin, hanya yaitu tingkat stres lumayan. Basic IT dan freelance saya lumayan tinggi. Saat ini saya sedang bangun usaha karena saya ingin komoditi Indonesia lebih banyak ekspor daripada impor. Saya harap kelak mau ini kerja sama Bu Tantriana, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sounding belakang layar. Ya, itu nanti bisa di belakang layar. Oke. Ya. Karena saya menanggapi Pak Fajar ya. Boleh Ibu. Oke. Sedikit ya melenceng ya. Ya. Pengalaman namanya konsep rezeki itu manusia hanya bisa berusaha ya, karena konsep rezeki itu setiap manusia udah punya rezeki masing-masing nih. Jadi kalau kita mengejar rezeki itu jangan mengejar nilainya berapa yang saya pinginkan atau berapa sih ini harus ini enggak, tapi lakukan aja itu sebagai sarana mengejar rezeki itu ibadah gitu. Nanti nilai itu akan mengikuti sendiri karena konsepnya seberapapun kita pengennya banyak, tapi kalau memang takarannya Allah ngasih situ ya segitu aja. Jadi justru fokus kita adalah beribadah dulu, nanti rezeki itu akan mengalir. Jadi kita bekerja itu ya fokusnya untuk mencari ibadah, bukan mencari rezeki. Nah, itu akan berbeda, kan semelahnya akan berbeda lah.
untuk Pak Fajar ya. Masya Allah, itu Pak Gitu. Fajar masukan dari Oke. Bu Hana. Biar lebih ini juga ya, kontrol stresnya itu lebih ini. Iya benar, iya makanya saya tuh tadi menanggapi yang di stres itu tadi ya. Iya, karena memang ya itu tadi kembali lagi niatnya untuk Allah, untuk ini insya Allah nanti ada jalan lah, pasti ada jalan. Oke. Oke. Masya Allah, ini kayaknya sudah tidak ada pertanyaan, Bu, dan mungkin dari Bu Hana ada Baik. closing statement gitu kan untuk kita-kita semua dan juga teman-teman yang nanti mungkin mendengarkannya via YouTube gitu ya. Dari Bu Hana, seperti apa pesannya buat teman-teman? Baik. Baik, teman-teman semuanya di sini dan masyarakat semuanya, penting sekali kita melakukan resolusi di masa tahun 2021 ini tadi yang sudah saya sampaikan. Dan yang paling penting adalah kita harus senantiasa menjaga kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Dan kesehatan jasmani kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara, kesehatan rohani kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi segera berakhir. Begitu. Amin. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Hana atas sharing-sharingnya hari Terima kasih. ini. Sesi tanya jawab yang udah dilakukan tadi ya. Oke, teman-teman semua. Ini kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu dari owner VCO Kelentik Putih, Bu Ana ya, nanti mau sedikit sharing karena ini sudah memasuki mau azan zuhur, jadi mungkin nanti sebentar saja gitu ya. Monggo Bu Ana. Bu Ana di samping saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, mami aja dah. Banyak banget ya ilmunya yang sudah didapat. Alhamdulillah. Ini hanya sekedar melengkapi aja karena waktunya sudah lepek kalau orang bahasa Jawa. Terdesak atau apa? Kepepet, udah mepet waktunya. Jadi untuk mendukung kesehatan tadi, saya hanya bisa melengkapi bahwa semua yang disebutkan dari Hana itu sungguh luar biasa. Bisa juga ditambahin suplemennya dengan VCO Club Food. Karena manfaatnya juga bisa untuk perlengkapan dari pola makan hidup sehat tadi. Banyak banget ya, nanti bisa di browsing, bisa dicek di internet apa aja manfaat VCO itu luar biasa pokoknya. Yang jelas untuk melancarkan metabolisme tubuh itu yang pasti itu. Sudah jelas itu VCO-nya. Karena kandungan VCO itu asam lemak jenuh berantai sedang. Dan tadi sebenarnya juga disebutkan kalau lemak jenuh berantai sedang itu lemak jenuh yang sehat. Itu sebenarnya simpel aja. Jadi kalau masuk di dalam mulut ketemu dengan enzim mulut, asam-asam esensial yang terdapat di VCO itu akan berubah menjadi monolaurin. Jadi monolaurin, dialah yang bergerak nanti menyelubungi virus, bakteri, patogen, dan lain-lain untuk dibunuh ataupun dimusnahkan. Tapi memang karena herbal, VCO itu bekerjanya tidak bisa seperti obat yang to the point. Ya harus berkala terus-menerus. Tapi insya Allah tidak akan membuat efek kecanduan. Karena ini herbal, dibuatnya juga benar-benar hanya dari kelapa, daging kelapa ya. Kalau yang belum paham tentang VCO, nah VCO itu dibuatnya hanya dari daging kelapa, jadi santannya tanpa ada proses pemanasan, tanpa ada proses tambahan kimia, biar putih atau gimana, insya Allah tidak ada. Nah, untuk itu setelah nanti sudah padat paham tentang VCO bahwa manfaatnya itu benar-benar luar biasa, bisa digunakan oleh orang 0 umur, bayi yang masih ada jalan sampai benar-benar kita habis rezekinya. Itu
bisa deh seperti yang di awal tadi, manfaat untuk luar dalam, juga untuk kantong kita. Masya Allah. Bisa monggo, bisa bergabung menjadi reseller karena kita open reseller. Ataupun kalau belum, karena kalau reseller itu kita harus bermodal, sebutannya kita harus bermodal, walaupun sedikit aja. Modalnya nggak lebih dari 500.000. Cukup minimal 500.000 untuk jadi reseller, itu udah langsung untuk beli produk ya teman-teman, untuk beli produk itu, untuk menjadi produk itu menjadi hak kalian, atau maksudnya hak dari reseller untuk dijual, bisa dijual. Nah, itu jual beli ya. Nah, tapi kalau yang belum punya dana, bisa juga jadi marketer. Cukup jadi marketer. Marketer itu seperti makelar atau samsat. Insya Allah akad-akad yang akan kita lakukan di sini sudah dicek benar-benar syar'i, insya Allah syar'i. Jadi benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana sih orang jual beli itu, bagaimana sih orang jadi marketer atau jadi makelar itu. Gitu. Jadi mungkin sedikit agak berbeda dengan sistem dropshipper yang saat ini berlaku ya di toko-toko online itu. Jadi kita benar-benar berusaha untuk menghindari akad-akad yang batil. Ya, gitu aja. Karena sudah jam segini, monggo nanti bisa yang memang berkenan bergabung. Terus untuk bisa lebih sehat lagi dalam hidup dengan konsumsi cukup 2 kali sehari pagi petang minum BCO Kleput kiat warase wong Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hubungi nomornya ya. Gila Bu Ana, Insya Allah. Jadi buat teman-teman ini yang tertarik untuk bergabung nih ya, jadi reseller Club Food gitu ya, bisa nanti menghubungi nomor yang digunakan untuk mendaftar kemarin gitu, karena itu nomornya admin gitu ya. Oke, Masya Allah, karena rangkaian acara sudah selesai ya, dari mulai tadi pembukaan, terus kemudian penyampaian materi, dan sekarang ini tiba waktunya kita penutupan gitu. Nah, sebelumnya nanti buat teman-teman yang mau akses ini ya, PPT dari Bu Hana, insya Allah diperbolehkan ya Bu Hana ya, halal ya. Halal. Oke, nanti bisa minta di kita, terus nanti saya share gitu ke teman-teman semua. Oke, kesimpulan hari ini, semoga teman-teman semua bisa memulai kembali nih niat hidup sehat gitu kan, meskipun sekarang mungkin kondisinya seperti ini, tapi sehat itu tetap bisa dilakukan di rumah gitu kan, dengan melakukan olahraga indoor gitu kan, itu tetap bisa dilakukan. Ataupun ketika mau outdoor tetap harus jaga protokol kesehatan gitu. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita tutup acara diskusi online kita tentang pola hidup sehat ala 2021 ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Bu Hana ya, sekali lagi yang telah memberikan waktunya dan juga ilmunya nih kepada kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.